Mari kita lanjutkan penjelasan terkait dengan ukuran letak data pada bagian desil. Kemarin sudah dijelaskan tentang kuartil ya. Jadi kuartil data tunggal dan data berkelompok. Sekarang kita lanjut ke desil. Desil data berkelompok. Mari kita lihat penjelasannya. Jadi pada bagian ke-6 ini ya, pada bagian ke-6 kita akan pelajari tentang desil data KI. Ya, untuk data berkelompok. Jadi kita sepakati bahwa simbol dari desil itu adalah DI. Jadi apa itu desil? Sebenarnya sih pengertian sama, cuman berbeda di pembagiannya saja. Jadi desil adalah nilai yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 10 bagian yang sama banyak. Kalau pada kuartil itu kan 4 bagian. Kalau desil dibagi menjadi 10 bagian. Ya, ilustrasinya seperti ini, datanya diurutkan dari terkecil sampai dengan tertinggi. Nah, agar mendapatkan dia 10 bagian yang sama, ya ini 10 bagian, coba aja dicek 10 bagian, sehingga diperolehlah 9 jenis desil ya. Jadi diperoleh 9 buah desil. Kalau datanya itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama, kita mendapatkan 9 buah desil ya. Jadi ada desil 1 ke 1 atau D1, D2, D3, D4 sampai dengan D9 ya. Jadi nanti kalau desil itu sampai 9 ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Sama persis dengan kuartil, sama persis dengan median ya. Jadi mulai dari frekuensi kumulatif, kurang dari kita cari banyaknya data, kemudian di letak data kelas desil ke I itu rumusnya I kali N per 10. Kenapa 10? Karena desil itu datanya dibagi menjadi 10 bagian yang sama ya. Coba bedanya di pembagian saja. Kalau di kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Sehingga nanti desil itu akan ada 9 jenis ya. I-nya itu diganti 1 sampai 9 tergantung nanti soal desil keberapa nanti diminta dalam soal ya. Kemudian baru lihat tabel FK kurang dari, cari nilai yang sama atau mendekati letak data. Setelah itu baru diperoleh interval desilnya. Kemudian setelah dapat interval cari TB, P ya panjang kelas, kemudian FD. Nah, FDI atau frekuensi kelas desil ya. Jadi ini beda-beda simbolnya. Kalau desil ya DI nanti diisi, cuman beda di simbol aja. Sisanya sama ya. Kemudian cari FKS. Nah, rumusnya ya itu satu untuk semua ya, sama. Dari median, kuartil sampai desil pun sama ya. Jadi ingat I-nya yang berbeda nanti. Ada 9 desil nanti. Kita lanjut ya ke contoh soal. Perhatikan data berkelompok di bawah ini. Ibu hanya cuman minta 2 saja, desil ke-1 dan desil ke-8. Nanti tergantung soal, desil berapa nanti kalian diminta ya. Kita cari desil pertama dulu. Sebelum mencari desil, kita harus nambahkan kolom dulu, nyari frekuensi kumulatif ya. Sama seperti yang kemarin ya. Frekuensi kumulatif. Ini N-nya ternyata dapat 50. Hati-hati ya. Tidak semua sama soalnya ya. Meskipun kelihatannya sama, tapi N-nya nanti berbeda-beda. Jadi desil pertama. Ini kan udah frekuensi kumulatif, N sudah. Kemudian kita akan nyari letak data desil ke-1. Karena D1 berarti I-nya ganti menjadi 1 ya. 1 kali N-nya kan 50 ini ya. Di 50 per 10 karena desil ya. 50 bagi 10 kan 5. Berarti data kelima di mana letaknya? Ya di sini ya. Dicari nilai yang sama atau mendekati letak datanya. Nah, ya. Cari yang lebih sedikit aja. Kalau tidak ada angka 5 di FK-nya, cari yang lebih sedikit aja. Sehingga diperolehlah sorot di sini ya. Perolehlah ini interval kelasnya 3 sampai 7. Kita tulis 3 sampai 7.
Kemudian cari TB ya. 3 kurangi 0,5, 2,5. P, hitung jari saja. 3 sampai 7 kan 5 ya. Kemudian FDI, lihat frekuensinya kan ini ya. 6 berarti. 6 frekuensinya. Kemudian apalagi FKS. Nah, FKS-nya mana ya? Sebelum angka 6 angka berapa? Ini kan enggak ada. Kalau enggak ada pasti angkanya adalah 0 ya. Karena 6 tambah berapa biar dapat 6? Kan 0 ya. Jadi kalau di atasnya enggak ada ya 0 isi FKS-nya. Lanjut masuk rumus. Sama di bawah udah ada 2,5. Tak data 5 ya. Ini 5. Kurangin FKS 0. Kemudian FDI 6 ya frekuensinya. Udah biasain aja. 5 kurang 0 dulu, kurangin dulu. Dapat. Jangan dulu ditambah, ingat. Kalikan dulu 5 kali 5, 25. Baru dibagi 6 ya. Nah, 25 bagi 6 itu 4,167. Ini sudah Ibu bulatkan 3 angka belakang koma. Mestinya kan 4,1666666 ya. Coba cek kalkulator. Kita bulatkan 3 angka belakang koma. Jadi 4,167. Kemudian ditambahkan 2,5 ya. Jadi ketemulah 6,667. Kita buletin ya, biasakan membulatkan, belajar pembulatan. Jadi kita bulatkan, kita potong jadi 2 angka belakang koma. Ini yang akan dipotong angka 7. Berarti angka 7 lebih dari 5, berarti di depannya tambahin 1 ya, jadinya 6,67 ya. Kemudian kita mau buletin lagi. Satu angka belakang koma berarti ini harus dipotong ya. Karena yang dipotong itu angka 7 lebih dari 5, berarti depannya harus tambahin 1. 6 tambah 1, 7 ya. Jadinya 6,7. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk desil ke-8, silakan coba sendiri ya. Caranya sama, cuman bedanya di letak data saja. Nah, kalau ada pertanyaan ya, silakan bisa di chat di grup WA ya. Mudah-mudahan bisa membantu video ini. Mohon dipelajari dengan baik tentang desil data KI ya, untuk data berkelompok. Sekian video hari ini. Terima kasih.